Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan huwa syahrus siyam. Assalatu wassalamu ala rasulin nabi khairil anam Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahlul judi wal kiram. Amma ba'd. Allahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa dzakirin walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama saya menyapa Sohibul Hajah, Ketua Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak Mujahidin Pontianak, Kalimantan Barat, Ibunda Insinyur Hajah Anita Khairani MM, yang sama-sama kita muliakan. Di sini pasti juga ada tokoh-tokoh, para petinggi, pimpinan, baik dari lembaga maupun utusan-utusan yang hadir di sini. Yang mohon izin tentu tak saya sebut nama serta jabatannya, tapi insya Allah ibu-ibu telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini, hari Jum'ah Sayyidul Ayyam, tuannya hari, Sayyidul Syuhur, tuannya bulan, Masya Allah. Di tempat yang dimuliakan Allah, kita berkumpul untuk mengikuti dan mengkaji ilmu-ilmu Allah. Sudah tidak bisa lagi saya sebut apa nilai positif yang bisa kita dapatkan dari pertemuan ini. Yang pasti yang saya tahu, setiap kali kita berada di majelis ilmu, sebelum kita beranjak dari tempat duduk, dosa-dosa kita berguguran. Ringanlah badan kita, ringanlah beban kita. Yakin, Bu? Ya. Oleh karena itu, mengapa orang yang datang ke pengajian lalu pulang hatinya menjadi lapang? Betul? Kalau ada yang tidak lapang, tanda tanya itu. Menjadi tenang, menjadi lapang, karena Allah menjamin orang-orang yang memakmurkan majelisnya Allah, majelis Al-Quran, majelis ilmu, Allah jamin diberikan ketenangan lahir dan batin. Mudah-mudahan ibu-ibu semua yang hadir di sini, para penonton juga yang menyaksikan live streaming kita, mendapatkan kebaikan dari acara ini, menjadi cara kita memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang saya muliakan, yang dibanggakan Allah, mudah-mudahan bentuk kesukaan saya dengan acara ini, saya membuat sedikitlah oleh-oleh yang bisa dibawa pulang sebagai pengantar untuk tema kita pada hari ini di acara Muhasabah Ramadan. Temanya adalah Muslimah menjadi istimewa di bulan Ramadan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayat yang sama-sama diperdengarkan tadi, baik oleh saya maupun oleh qori'ah kita yang merdu suaranya, itu diantaranya adalah sebuah motivasi dari Al-Quran, dari dalilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru kepada semua orang yang beriman.
Orang beriman ini semua, Bu. Tidak disebut laki-laki khusus, tidak juga disebut perempuan khusus, tidak juga disebut keluarga Nabi khusus atau masyarakat umum secara khusus. Tetapi dalil Al-Quran ketika Allah menyeru umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk terpanggil menjadikan Ramadan ini sebagai fasilitas dan sarana meningkatkan iman dan takwa kepada Allah, semua kita yang merasa beriman harus terpanggil. Maka salah satu adab, ini suara saya kedengaran terlalu besar nggak, Bu? Orangnya kecil, Bu, suaranya besar. Salah satu adab, ibu-ibu, karena Ramadan ini bulannya Al-Quran, salah satu adab oleh para ulama menyampaikan tatkala kita membaca ayat yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu, itu sebetulnya adabnya, Bu, kita harus menjawab panggilan Allah. Apa jawabannya dalam kitab Ulumul Quran? Manahirul Irfan, para ulama menyebutkan ada interaksi hati kita dengan Allah, ada interaksi konektivitas kita dengan Allah. Sinyalnya nyambung kalau baca Quran itu sebetulnya, karena kita sedang bicara dengan, ada yang tahu apa jawaban kita ketika membaca ayat itu? Jawaban dalam hati kita, labbaika ya Allah. Sudah pernah dengar belum? Belum? Alhamdulillah. Nanti kapan-kapan kita mengkaji tentang adab membaca Al-Quran. Itu banyak, kurang lebih ada 30 poin adab membaca Al-Quran. Jadi nanti kalau ibu-ibu jamaah sekalian membaca ayat yang ada kaitan dengan panggilan, hai orang-orang yang beriman, kita sedang dipanggil sama Allah. Tak kena kita diamkan. Kita jawab apa? Labbaika ya Allah. Interaksi kita dengan Allah. Kembali kepada topik di sini, muslimah menjadi istimewa di sepanjang hari-hari dan minggu-minggu di bulan suci Ramadan. Ada sebuah motivasi dari Nabi, lau ya'lamul ibad, andai saja semua manusia khususnya orang beriman tahu banyak sekali kebaikan dan keutamaan yang dijanjikan oleh Allah di sepanjang bulan Ramadan. Saking banyaknya, kata Nabi, kalau kita tahu setiap orang menginginkan 360 hari, kalau setahun itu berapa minggu, Bu? Ayo, 12 kali 4 berapa? 48. Betul? 360 hari, kata Nabi. 48 minggu, 12 bulan menginginkan kita semuanya itu bulan Ramadan, kata Rasulullah SAW. Tapi bersyukur kita, walaupun usia kita hari ini alhamdulillah masih muda-muda semua. Kalau ibu-ibu itu yang aktif, yang bergerak, apalagi sering berinteraksi dengan Al-Quran, itu tidak makan tua, muda terus. Kecuali buka kerudung, nampak baru tuanya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang muslimah itu ketika dia dipanjangkan umurnya oleh Allah, nunakkis
fil khalqi. Kami kurangi penciptaannya. Matanya mulai kabur, pipinya mulai kendor, makanannya makan bubur, badannya banyak yang usung. Aktivitasnya antara dapur dan kasur, tinggal menunggu antri masuk ke liang biar ibu-ibu nak ngantuk. Jadi jangan protes sama Allah. Kalau bertambah usia, mata dah tambah kabur. Itu tandanya kita harus banyak muhasabah diri. Bersyukur Allah berikan satu bulan istimewa, namanya bulan Ramadan, bulan membakar. Ramadan itu diambil dari kata ar-romak. Ramadan itu bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Asal katanya romat. Ibu lihat di situ Ramadan. Asal katanya cuma 5. Ramat artinya membakar. Apa yang dibakar nafsu, yang dibakar lemak, lemak dibakar juga, Bu. Pikiran, penyakit ditempa sepanjang bulan suci Ramadan. Terlalu sedikit 30 hari dibanding 11, Bu. Tapi kita bersyukur diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala.